Selamat datang di Master Catur Indonesia, tempat di mana kita belajar memahami strategi dan rahasia permainan catur hingga ke tahap akhir. Dalam dunia catur, setiap langkah memiliki makna. Jika kita unggul pion, kita harus menukar perwira, namun jika kita kalah pion, kita harus menukar pion. Raja harus aktif, bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai penyerang. Ia melindungi kelemahan, menjaga pion-pion lemah, dan mencari kesempatan untuk menyerang titik rapuh lawan. Setiap perwira memiliki peran penting, semuanya harus aktif dan bekerja maksimal. Karena pada akhirnya, kualitas serta struktur pion akan menjadi penentu kemenangan di permainan akhir. Di sini, kita akan belajar bukan hanya cara bermain, tapi juga cara berpikir seperti master. Selamat datang, dan mari kita kuasai papan catur bersama di Master Catur Indonesia. Contohnya, sekarang kita lihat di atas papan, putih unggul satu pion. Jika pemain putih tidak memahami prinsip dasar ending, maka gagal semuanya. Semisal putih di sini berpikir aneh, main jalankan salah satu pion dia, dalam waktu sekejap, hasil draw. Akan sebagai jalan alternatif, hitam cukup gerakan benteng ke B7, atau menghindari pertukangan perwira, keunggulan satu pion putih sia-sia sampai di situ. Tujuan utama putih agar bisa menang, memanfaatkan peluang pertukaran perwira, prinsipnya ke depan. Raja putih harus berada di tengah, menunggu kedatangan Raja Hitam, lalu Raja Putih memutar haluan, di mana Raja Hitam seperti ketinggalan perahu. Contohnya, jalan satu-satunya harus main benteng skak, sementara Hitam tidak memiliki harus menerima kenyataan pahit ini, blok dengan benteng, lanjut pertukaran benteng. Seperti kata sebelumnya, jika kamu unggul pion, Anda harus mencari jalan keluar untuk melakukan pertukaran perwira. Unggul satu pion di fase akhir, tanpa perwira lawan, peluang menang semakin terbuka. Contohnya, jika kita jalankan kedua raja pemain maju ke depan, sekarang hitam berupaya untuk mencegah Raja Putih. Sementara tujuan Raja Putih, sangat sederhana, cukup fokus mengalihkan situasi Raja Hitam, tertinggal di belakang. Walaupun sekarang ini setelah Raja sudah sejajar, hitam main pion A6, kamu gerakan pion, Raja Hitam mulai mendekat melihat ada ancaman di sana. Cukup kamu hentikan itu dengan Raja. Kesimpulannya sekarang, jika Raja Hitam ke sisi kiri, kamu pindah ke sisi kanan. Bila Raja Hitam mengikut ke sisi kanan, kamu segera fokus ke sisi kiri. Dan seterusnya begitu sehingga Raja Hitam wajib ketinggalan perahu. Kamu bayangkan Raja Hitam seperti ban belakang, yang ingin mengejar ban depan, sampai ban botak, ban belakang tidak bisa mengejar ban depan. Bahkan sampai mobil itu pun zim. Semisalnya Raja Hitam geser ke samping, datangkan pion, Raja Hitam kembali, datangkan pion H4. Raja Hitam geser lagi ke E6, sudah mulai gelisah, cukup kamu pindah ke kiri. Raja Hitam ke kanan, segera dorong pion ini, dan jelas tanpa saya jelaskan lagi kamu pun sudah paham, bahwa hitam wajib gulung tikar. Coba bayangkan bila seandainya hitam dari awal tidak paham prinsip ini, kita bukan fokus setelah di posisi ini, mungkin sangat gampang. Namun bila prinsip dasar tidak dipahami oleh pemain putih, atau menunda-nunda waktu, tidak melakukan pertukaran perwira, bila ada peluang pertukaran perwira, maka hasil draw sebagai jalan terakhir. Contohnya yang kedua, bagaimana memaksimalkan agar putih bisa menang, kamu harus kembali lagi ke prinsip dasar. Sekarang ada peluang putih lanjut pertukaran perwira, sama seperti sebelumnya kamu harus menyederhanakan permainan. Yaitu gajah G5, tujuan untuk memusnahkan kuda hitam terlebih dahulu, fase akhir bermain dengan satu pion, akan lebih pasti. Sekarang apapun dijalankan tentara rambut hitam, segera tangkap kuda ini, segera tukarkan gajah ini dengan kuda. Setelah itu seperti biasa, kamu posisikan raja kamu di tengah, walaupun Raja Hitam mencoba hentikan, majukan pion C4. Pion hitam maju, segera majukan pion yang satu lagi. Walaupun setelah terjadi pertukaran pion, setelah urutan langkah sederhana ke depan. Kembali hitam harus ketinggalan perahu. Poin pentingnya di sini, bila kamu juga mengulur-ngulur waktu untuk melakukan pertukaran. Bisa saja permainan draw, bila ada perwira lawan di atas papan, perwira tersebut akan selalu berupaya mencari celah, jadi lebih tepat menyederhanakan permainan. Sekarang kita masuk di bab yang ketiga. Ada yang berbeda dalam posisi ini, yaitu peran raja. Sementara Raja Putih sudah dibatasin oleh benteng hitam di barisan 3. Jadi kesimpulannya sekarang Raja Putih harus aktif, ikut bertempur, atau mengejar posisi benteng, dan menopang pion di B5 promosi.
Selain dari situ mungkin tidak ada cara lain. Bila kamu menemukan cara lain, bisa berbagi cerita di kolom komentar. Justru saya senang, karena kita tidak tahu di luar sana banyak orang yang lebih berpengalaman. Semisalnya contoh kecil, kamu gerakan benteng, tanpa gerakan raja, hitam terus gerakan rajanya, tapi selalu perhatikan agar tidak terlepas dari perlindungan pion di G6. Bila kita ulang-ulang langkah ini, sampai 100 kali pun, hasil draw akan ditentukan oleh wasit. Nah, kembali ke posisi awal, benteng hitam di B3, sangat kuat, kamu harus libatkan raja ikut berperang, bukan lagi untuk dilindungi. Berbeda di tahap opening sahabat, ini sudah ending, bahkan raja harus dipertaruhkan. Contohnya, kamu gerakan raja, maju menopang pion di B5, namun kamu harus usir dulu benteng itu, terlepas dari barisan. Nah, sekarang bila benteng skat, kamu akan melewati barisan tersebut, jangan kita bicara itu, kurasa sangat terlalu gampang bagi kamu. Bila raja hitam gerak, hanya menunggu situasi perkembangan, tetap jalan raja mendekat, raja hitam mondar-mandir, datangkan kembali raja kamu. Raja hitam terus gerak, datang raja kamu ancam benteng, sekarang hitam harus lari dari sana. Kembali jalankan raja sambil ancam, setelah kita jalan serangkaian langkah ke depan. Namun bagi teman-teman yang baru saja mengenal channel Master Catur Indonesia, luangkan waktu kamu klik tombol like subscribe, bila berkenan share di media lain. Bila kamu sudah merasa puas, bisa ikut bergabung sebagai membership di channel ini, kamu akan menemukan video-video yang lebih menarik lagi. Maka keputusan terakhir jadinya akan seperti ini, cukup kamu membawa raja ke depan dan promosikan pion itu. Sekarang mari kita menyelami dunia lain, sekarang kita melihat biji pion sepadan, namun ada satu kendala hitam benteng dia kurang aktif. Dalam fase akhir, posisi perwira aktif sangat-sangat penting, ketimbang dalam opening. Kenapa saya menyampaikan itu? Sekarang kedua pemain hanya memiliki satu benteng, prajurit yang paling kuat di atas papan ini. Bila salah satu pemain bentengnya tidak aktif, bisa dibilang perwira dia 100% tidak aktif. Semisalnya putih main benteng E6, tujuan ancam pion D6, dan G6, sehingga raja dan benteng hitam harus selalu memikirkan itu. Namun belum berhenti sampai di situ, hitam juga masih memiliki peluang mencari jalan draw. Kamu akan saksikan dalam beberapa menit ke depan, hanya ada di channel Master Catur Indonesia. Pertama, bila hitam gerakan benteng, cukup kamu datangkan raja ini ke depan, tujuan ke kotak G4. Sementara benteng hitam tidak berani melakukan pertukaran, karena pion di D6 akan gugur seketika. Bila benteng hitam main, kamu datangkan raja, dan jelas 100%, hitam akan kalah karena dia hanya menunggu ajal tiba. So, begitu juga bila hitam hanya menunggu saja. Contoh kecil yang kedua, hitam gerakan raja, kamu datangkan kembali raja. Hitam maju, raja putih datang lagi, setelah terjadi serangkaian langkah sederhana dari kedua pemain. Jelas 100%, bila sudah seperti ini putih akan menang, tanpa kata terkecuali. Nah, sekarang mari kita kembali ke posisi ini bila hitam menyadari bahwa saya hanya menunggu, saya akan kalah. Namun bila mereka paham prinsip dasarnya, walaupun dia kalah satu pion, namun dia masih memiliki perwira aktif, masih ada peluang besar untuk mencapai hasil draw. Contoh, tentara rambut hitam, melihat prinsip itu, main benteng E7, walaupun dia kalah satu pion, namun di sisi lain, benteng dia aktif, prinsip ini perlu kamu tabung, sehingga sudah menjadi budaya yang melekat dalam diri. Semisalnya, putih segera ambil bidak ini, hitam akan balas benteng ancam C4, sehingga ada perlawanan setelah benteng hitam aktif. Putih tangkap pion, hitam juga balas kembali, benteng putih mundur, raja hitam datang. Pion maju, benteng hitam berupaya mencegah, walaupun pion itu maju, datang raja hitam. Raja putih naik, raja hitam ke C7, ancaman benteng dan gagalkan pion itu dipromosikan. Terpaksa benteng putih lari ancam G6, raja hitam makan pion, benteng makan pion, benteng hitam juga balas makan pion. Setelah terjadi urutan langkah sederhana, sekarang kembali hal yang tak terduga. Dan hasilnya draw akan menjadi jalan terakhir di antara kedua pemain. Coba Anda bayangkan, bila hitam seandainya tidak rela kehilangan satu pion, tapi mengurung benteng dia hanya untuk pertahankan pion. Seperti yang kita lihat sebelumnya, jelas putih wajib menang mutlak. Sekarang kita masuk di tahap yang berbeda, bukan lagi lebih pion, tapi pion yang sepadan kedua pemain. Namun, ada yang berbeda di sini kualitas pion,
walaupun biji pion sepadan. Contoh kecil, putih main pion F5, 2 pion di kanan dapat hentikan 3 pion hitam. Sementara di sisi kiri 1 pion hitam tidak bisa menahan 2 pion putih. Semisalnya, Raja Hitam geser ke C6. Kamu gerakan Raja ganggu Raja lawan, Raja Hitam terpaksa gerak, kamu mainkan pion ini. Setelah hitam lanjut pertukaran pion, lalu Raja Hitam mencoba kejar pion itu. Mungkin kalau kita bicara pion di A5, Raja Hitam akan dapat kejar, namun itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu kamu nanti membawa Raja kamu ke sisi kanan. Contoh, kamu cukup dorong aja pion A6, setelah Raja Hitam kejar pion itu, kamu lari ke sisi kanan. Setelah terjadi urutan langkah, kembali seperti perjalanan sebelumnya, di mana ban belakang mengejar ban depan. Wajib langkah berikut pion-pion hitam akan ditilang satu persatu, tanpa ada yang tersisa. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang sangat sederhana, walaupun beberapa dari kamu sudah tahu prinsip ini. Namun kita tidak tahu bagi teman-teman kita yang masih pemula, mereka belum pernah melihat prinsip ini. Sehingga kedatangan channel ini sedikitnya akan membantu sahabat-sahabat kita, yang ingin belajar dengan benar. Sekarang kita masuk di bab berikutnya. Bagi teman-teman penting untuk selalu memahami apa itu kualitas pion. Semisalnya contoh, bila putih terburu-buru segera ambil pion G5, pakai pion H4, maka draw sudah tak terbendung lagi. Tidak ada jalan kedua pemain menuju ke depan, namun bila salah satu pemain mengalah atau justru mendorong pion mereka, maka justru dia yang kalah, maka kesimpulannya di sini draw sebagai penentuan. Nah, putih sekarang harus bisa melihat bahwa pion-pion dia bisa dibilang bebas, karena letak gajah hitam di petak terang, tidak bisa memberi ancaman pada pion putih, karena perbedaan warna petak gajah hitam. Sedangkan gajah putih, melihat posisi biji-biji pion hitam yang terletak di kotak yang sama dengan gajahnya, sehingga bisa melakukan ancaman. Jadi muncul sebuah ide tajam bahwa putih harus bebaskan pergerakan pion, salah satu jalan yaitu kotak H5, bila hitam hanya menunggu saja. Namun bila hitam korbankan pion dorong ke E5, ciptakan badai pion di jalur C, melihat pion di kotak C4, sudah dekat di jalur promosi, membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Simak video berikut. Pertama kita perlihatkan kepada Anda, bila hitam hanya menunggu, main Raja F7, kamu datangkan Raja, hitam main gerakan Raja, datangkan kembali Raja kamu. Bila Raja hitam maju hentikan, Raja putih ke E5, segera dorong pion H5. Setelah Raja hitam hanya urus kotak E5 saja. Bila dilanjutkan permainan ini dengan orang yang tepat, putih akan memiliki pion tunggal yang tidak bisa dihentikan. So, bagaimana bila hitam melihat rencana tersebut? Dia tidak main Raja ke D6, di sini mereka main gajah, kontrol kelanjutan pion H5. Datangkan Raja kamu ke kotak E5, emang sudah serba salah, walaupun hitam berupaya main gajah F7, menahan serangan di kotak terang, main gajah G4. Dan hitam kehabisan jalan, tidak ada pergerakan untuk bertahan, karena bila Raja hitam geser ke kiri, Raja putih ke kanan. Walaupun gajah hitam mundur ke G8, segera dorong pion ini, hitam terpaksa menerima pertukaran di H5. Setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, posisi akan terpaksa seperti ini, hitam kehabisan jalan untuk bertahan. Maka jelas apapun yang digerakkan hitam ke depan, putih selesaikan partai dengan sangat indah. Saya harapkan itu adalah kamu yang sedang menonton video ini. Sekarang mari kita kembali ke posisi awal, skenario yang kedua, bila di sini hitam tidak mau menunggu, mencari peluang lain, seperti main pion E5. Saran utama hitam pion di kotak C4, dan kamu harus perhatikan itu. Semisalnya, kamu makan pion, hitam kembali korban pion di D4, kamu makan lagi, setelah itu hitam dorong pion C3, bila kamu gagal sedikit saja mencegah pion ini, haluan akan berbalik arah secara spontan. Kamu bisa hentikan dengan gajah D1, hitam akan menopangnya, dengan gajah F5, segera datangkan Raja. Walaupun hitam dorong pion, terima saja pion ini dengan gajah, karena ini juga sebagai langkah terpaksa. Setelah hitam makan gajah, datang Raja F4, gajah B3, Raja E4, Raja hitam naik, ikut membantu. Dorong pion tengah, hentikan pergerakan Raja hitam keluar, Raja hitam pindah ke E7, datangkan Raja, D7, dan Raja putih secara perlahan naik ke depan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kenapa pion putih terlihat bebas, tanpa ada ancaman? Itulah yang saya sampaikan di video sebelumnya berulang-ulang kali,
kamu harus perhatikan gajah lawan, dan keberadaan pion kamu. Bila itu bertentangan berbeda warna, kamu sudah bisa meninggalkan pion itu tanpa ada ancaman dari gajah lawan. Sementara, putih unggul 3 biji pion, hampir tidak ada jalan bagi hitam untuk melawan 3 keuntungan pion ini. Setiap langkah di papan catur membawa pelajaran tentang kesabaran, strategi, dan ketepatan berpikir. Ingatlah, keunggulan kecil bisa menjadi kemenangan besar bila kita memanfaatkannya dengan cermat. Aktifkan semua perwira, lindungi pionmu, dan jadikan rajamu bagian dari perjuangan bila itu sudah fase akhir. Semoga pembahasan kali ini memberi inspirasi dan menambah pemahamanmu tentang seni bermain catur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap fokus, tetap tenang, dan terus melangkah bersama Master Catur Indonesia.